Meskipun 100 orang menghilang, formasi itu masih melayang di udara, termasuk sinar cahaya berwarna-warni, yang tidak menghilang. Dalam 3 tahun, tidak ada yang diizinkan untuk mendekati, siapapun yang dekat, tidak peduli siapa itu, bunuh tanpa ampun. Yun Mengshan, wakil penguasa sekolah 10.000 Fa, duduk berjongkok di tempat yang lebih tinggi di atas barisan, memandang sekitarnya dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan suara dingin, nadanya dingin dan serius, yang membuat orang tidak berani meragukan kebenaran kata-katanya. Salah. Pada saat ini, wajah-wajah sekelompok penonton dari sekolah 10.000 Fa tidak bisa tidak menjadi serius. Saya mendengar bahwa pintu masuk dan keluar dari tempat persidangan para dewa berada di bawah formasi yang diberikan oleh yang terkuat, dan formasi adalah formasi manifestasi sentral harus selalu ada. Begitu formasi terputus, mereka yang berada dalam cobaan Allah juga akan hilang di dalamnya dan tidak bisa keluar lagi. Petik 2. Kecuali jika Seon mau menyelamatkan mereka. Tapi ini tidak realistis. Dalam sejarah sekolah 10.000 Fa, ada satu waktu ketika seseorang ingin dengan sengaja menghancurkan metode pembentukan, dan bahkan waktu itu hampir berhasil. Pada akhirnya, untungnya, Raja Istana dari 10.000 sekolah hukum membuat tembakan tepat waktu, yang menghentikan lawan. Tentu saja, orang yang menembak juga tewas di tempat. Selain itu, tembakan itu berasal dari Tentousan Law Palace sendiri, seorang guru di Tentousan Law Palace, garis akademi. Jika pihak lain bergerak, Anda bisa tahu itu dipaksakan tanpa menebak-nebak. Sama seperti 3 guru dari sekolah 10.000 Fa yang menembak Duan Lingtian sebelumnya. Adapun orang luar, bahkan jika mereka dapat masuk ke sekolah 10.000 Fa, mereka akan dicegat sebelum mereka mencapai alun-alun. Lapangan tengah, seperti namanya, adalah alun-alun paling sentral di seluruh sekolah 10.000 Fa. Justru karena insiden itulah seseorang mengambil tindakan, sehingga ketika tanah persidangan para dewa dibuka, dewa tingkat menengah akan dikirim untuk duduk. Dan sejak itu, tidak ada yang membuat masalah. Siapa saya? Di mana saya? Sejak diselimuti oleh sinar cahaya warna-warni, kesadaran Duan Lingtian telah menghilang sebentar, seolah-olah hanya sesaat, dan seolah seabad kemudian, ia akhirnya terbangun dan kesadarannya berangsur-angsur pulih. Namun, pada awalnya, Duan Lingtian melihat lingkungan sekitarnya dengan kosong, hanya merasa bahwa lingkungan ini sangat aneh, dan pada saat yang sama, untuk sementara waktu, dia bahkan tidak memikirkan siapa dia. Tentu saja, setelah beberapa saat, dan banyak waktu berlalu, Duan Lingtian akhirnya pulih sepenuhnya. Aku Duan Lingtian, aku datang dari Akademi Wanfa. Aku datang ke sini melalui formasi teleportasi dari tanah pengadilan Allah. Saya sekarang, favorit pria City Lord Wuyu. Ketika Duan Lingtian ingat siapa dia juga memiliki ingatan dalam benaknya, seorang pemuda tampan, dan pemuda itu juga menjadi favorit pria penguasa kota Wuyu City di mana dia sekarang. Satu-satunya favorit pria, penguasa kota-kota Wuyu, Liu Wuyu, seorang wanita yang glamor dan sombong, duduk di tanah kota, adalah penguasa satu pihak, tetapi juga tunduk pada penguasa yang di atas. Di masa lalu, putra Raja Istana, seorang pria, datang ke kota Wuyu dan jatuh cinta dengan Liu Wuyu. Untuk menolak lawan, Liu Wuyu meraih tubuh yang sekarang dimiliki oleh jiwa Duan Lingtian dan mendorongnya ke depan, mengatakan bahwa itu adalah favorit laki-lakinya, membuat putra Raja Istana menyerah. Setelah itu, meskipun tidak ada tindakan nyata, tetapi pemilik asli tubuh Duan Lingtian sekarang tinggal di rumah penguasa kota sebagai favorit pria penguasa kota. Namun, dia tidak pernah melihat tuan kota Liu Wuyu lagi. Liu Wuyu, seolah benar-benar melupakannya, tidak pernah datang menemuinya lagi. Tuan kota Liu Wuyu menggunakan dia sebagai perisai. Adapun fakta bahwa dia masih diizinkan menjadi hewan peliharaan jantan yang menjaga ruang kosong sendirian, itu tidak lain adalah rasa takut dilihat sebagai hewan peliharaan jantan palsu. Menurut ingatannya, sekarang, dia tinggal di halaman terpencil di halaman belakang rumah independen di rumah penguasa kota tempat Tuan Liu Wuyu tinggal. Tuan kota Liu Wuyu, kaisar dewa yang lebih rendah. Segera, Duan Lingtian juga mengetahui beberapa informasi bahwa hewan peliharaan jantan yang ia miliki sekarang tahu. Penguasa kota-kota Wuyu adalah seorang kaisar dewa tingkat tinggi dan bertanggung jawab atas sebuah kota. Dan ada banyak kota di sekitar kota Wuyu, yang termasuk tempat yang sama yang disebut Tianling Mansion. Di atas Tianling Mansion, ada kerajaan Tuhan, kota, rumah, negara,
Sekarang, setelah menerima ingatannya melalui tubuh hewan peliharaan boneka jantan yang dimilikinya, Duan Lingtian juga mungkin tahu beberapa informasi regional tentang tempat ia datang. Tentu saja, pemilik asli tubuh yang dia miliki saat ini, tempat terjauh yang pernah dia kunjungi adalah kota di sebelahnya, dan sisanya didengar dari orang lain. Dia tampan, tetapi bakat kultivasinya rata-rata, dan dia adalah dewa, dan dia termasuk kelas bawah di kota Wuyu. Itu juga karena kecantikannya sehingga Liu Wuyu, yang secara tidak sengaja melihatnya, membawanya kembali ke rumah penguasa kota, dan menggunakannya sebagai perisai untuk membuat putra penguasa rumah itu pergi dengan amarah. Putra pemilik istana, dia tertarik pada Liu Wuyu, pemilik kota, karena dia tahu bahwa Liu Wuyu tidak pernah memiliki seorang pria. Setelah mengetahui bahwa Liu Wuyu memiliki favorit pria, dia tidak terlibat lagi. Dia tidak tahu banyak informasi. Dia hanya tahu bahwa dia adalah penduduk asli kota Wuyu. Tentu saja, itu tidak disebut kota Wuyu sebelumnya. Dengan setiap generasi penguasa kota yang baru, kota ini akan diganti nama dan diubah menjadi nama penguasa kota. Tidak ada harmoni antara kota-kota, dan sering ada konflik. Di alam liar, tidak hanya orang-orang di kota yang berbeda akan saling membunuh, tetapi orang-orang di kota yang sama juga akan saling membunuh, untuk imbalan aturan. Di dunia ini, semua pembunuhan bisa dihargai dengan aturan untuk memperkuat diri mereka sendiri. Tidak banyak informasi diketahui, dan Duan Lingtian pasti kecewa. Namun, setelah merasakan kekuatan ilahi dalam tubuh dan sedikit mendesak kekuatan hukum, wajah Duan Lingtian menunjukkan senyum lagi. Karena, tubuh baru, Duan Lingtian saat ini terlalu tampan, sehingga ketika dia tersenyum, dia terlihat sedikit jahat. Huanger, Duan Lingtian merasakan keberadaan Kikiao Linglong Sword, dan pada saat yang sama menyapa Huang Er, dan Huang Er dengan cepat menjawab, "Tuan." Mendengar suara itu, Duan Lingtian terdiam beberapa saat, menarik napas dalam-dalam, dan bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi yang kompleks. Orang-orang terkuat benar-benar luar biasa. Beberapa orang terkuat telah membuka fantasi realistis seperti itu. Biarkan aku tidak merasakan ilusi sedikit pun. Duan Lingtian menusuk dirinya dengan jarum ajaib sekarang, dan rasa sakit yang hebat juga membuatnya sadar bahwa itu bukan seperti mimpi, tetapi lebih seperti nyata. Itu terlalu nyata, tidak ada bedanya dengan dunia luar. Justru karena inilah Duan Lingtian merasa bahwa dia sedikit bingung antara ilusi dan kenyataan, dan pada saat yang sama merasa bahwa kekuatan Seon benar-benar di luar imajinasinya. Beberapa Seon dapat membuat ruang seperti itu. Terlebih lagi, menurut perkataan saudara laki-laki senior ketiganya yang Yu Chen, setiap kali cobaan Tuhan tahu untuk dibuka, lingkungan dan tempat di dalamnya berbeda, dan latar belakangnya juga sangat berbeda. Meskipun saudara senior San tidak banyak bicara tentang terakhir kali dia memasuki pengadilan dewa, dia masih memberitahuku tentang lingkungan pengadilan dewa yang dia masukkan. Di lingkungan di mana dia berada, tidak ada kota, tidak ada istana, apalagi kerajaan Tuhan. Petik 2. Tempat dia memasuki persidangan para dewa, hanya ada sekte, dunia di mana sekte bersaing. Dan di mana aku berada sekarang, itu seharusnya kerajaan Allah. Tapi, situasi khusus, kamu masih harus meminta seseorang untuk bertanya. Di kota Wuyu ini, yang terkuat adalah tuan kota itu Liu Wuyu, dia juga satu-satunya kaisar dewa terendah di kota Wuyu. Memikirkan hal ini, Duan Lingtian mengangkat alisnya, dan kemudian pergi, berjalan keluar dari halaman belakang. Halaman di mana dia sekarang hanyalah halaman terpencil di sudut halaman belakang. Namun, Duan Lingtian dihentikan begitu dia berjalan keluar dari halaman. Seorang wanita tua, berpenampilan biasa, tetapi dengan sepasang mata berkilau cahaya menakutkan. "Kamu Wen Feng, Lord City Lord memiliki perintah. Kamu tidak dapat meninggalkan halaman ini tanpa perintahnya. Apakah kamu berbicara tentang kata-kata Lord City Lord?" Petik 2. Duan Lingtian melirik ringan pada wanita tua itu. Melalui tuan dari tubuh ini, tidak sulit untuk mengingat bahwa wanita tua ini adalah orang yang mengatur untuk menatapnya oleh penguasa kota Wuyu. Seorang kaisar dewa berikutnya. Adapun mengapa menatapnya dan tidak membiarkannya pergi, itu tidak lebih dari khawatir bahwa hal-hal akan terungkap dan diketahui oleh putra penguasa istana. Pergi. Yu Wenfeng yang sekarang bukan lagi Yu Wenfeng yang lama. Dia telah sepenuhnya ditempati oleh jiwa Duan Lingtian, dan bahkan kekuatan dan sarana Duan Lingtian, bahkan senjata ilahi dan naji, juga mengikuti. Semua ini juga salah satu dari kesediaan Duan Lingtian untuk mengejutkan yang terkuat. Baik,
Wajah wanita tua itu berubah drastis. Yu Wenfeng ini, biarkan dia pergi. Pada saat ini, dia bahkan berpikir, apakah dia salah dengar? Ini Yu Wenfeng, seorang dewa kecil, yang melihatnya dengan hormat mengangguk dan membungkuk padanya di masa lalu, berani berbicara dengannya seperti ini. Apakah dia mencari kematian? Masih merasa bahwa Lord City Lord tidak akan membiarkannya mati. Kamu Wenfeng, aku tidak akan berani membunuhmu tanpa perintah dari Tuan Kota. Namun, jika kamu benar-benar menyakitimu dan membiarkanmu berbaring di tempat tidur selama beberapa tahun, aku masih bisa melakukannya jika aku bertanya pada diriku sendiri. Wanita tua itu berbicara dengan nada kasar, dan pada saat yang sama kekuatan ilahinya bergolak, seolah-olah dia benar-benar ingin menembak. Berisik, kali ini, Duan Lingtian tidak lagi berbicara omong kosong dengan wanita tua itu. Dia mengguncang sosoknya dan tidak bergerak. Dia langsung bertemu dengan wanita tua itu. Pada saat yang sama, kekuatan gaibnya menjerit, dan badai antariksa melandanya. Ledakan, dengan suara keras, wanita tua itu tersingkir, dan tendangan voli terus memuntahkan darah penuh, meninggalkan hanya sepasang mata dengan cahaya yang mengerikan. Anda tahu, dia telah memobilisasi kekuatan ilahi di tubuhnya sekarang, siap untuk pergi. Belum lagi dewa kecil, bahkan raja dewa tertinggi, benar-benar mustahil untuk menjatuhkannya ke udara. Tapi Yu Wenfeng ini menabraknya, memberinya perasaan bahwa itu adalah momok binatang buas, dan kekuatan menyapu tubuhnya juga membuatnya merasa tak berdaya dan putus asa. Ini, kaisar dewa yang kuat. Tidak, sepertinya itu adalah kaisar atas. Bukankah ini kamu Wenfeng? Hanya dewa, bagaimana mungkin dia tiba-tiba menjadi kaisar dewa atas? Pada saat ini, wanita tua itu tiba-tiba merasa otaknya benar-benar tidak cukup. Anda Wenfeng, itu adalah nama pendahulunya yang saat ini ditempati Duan Lingtian, hewan peliharaan boneka laki-laki. Bawa aku menemui Tuan Kota Anda. Duan Lingtian dengan ringan menyapu wajahnya penuh kengerian, menatap wanita tuanya yang terluka parah dengan warna yang luar biasa, dan berkata dengan tenang. Dan wanita tua itu tidak berani memperlakukan orang di depannya sebagai dewa kecil saat ini. Benar-benar lelucon, ini jelas seorang kaisar dewa tertinggi. Selain itu bahkan lebih mengerikan daripada kaisar atas kota Wuyu mereka. Dia bahkan memiliki ilusi. Kaisar dewa yang lebih tinggi ini tampaknya lebih menakutkan daripada penguasa kota mereka tanpa kota Anda. Kaisar Tuhan atas lebih mengerikan dari kaisar Tuhan yang lebih rendah. Wanita tua itu merasa kepalanya patah sekarang, atau bagaimana dia bisa memiliki ide konyol seperti itu. Ya, melihat tatapan Duan Lingtian menjadi lebih ganas, wanita tua itu dengan buru-buru mengeluarkan beberapa pil ilahi dan mengambilnya. Setelah memulihkan beberapa luka, dia memimpin Duan Lingtian di depan. Di tengah jalan, setelah kepanikan di hati wanita tua itu melewati masa puncaknya, dia perlahan-lahan menjadi tenang, memikirkan adegan-adegan dan adegan-adegan yang telah dia hubungi dengan orang-orang di belakangnya hari ini, dan tiba-tiba menemukan sesuatu. Yu Wenfeng ini tampaknya menjadi orang yang sangat berbeda hari ini. Tidak lagi berkedut seperti wanita. Meskipun terlihat seperti wajah putih, auranya tidak diragukan lagi seorang pria besar, dan temperamen yang terungkap di tubuhnya juga telah berubah secara drastis. Ini seperti diambil oleh seseorang. Kamu Wenfeng, bukankah ini? Dia diambil oleh kekuatan tertentu. Itu tidak benar. Bahkan jika kamu dirampok dari rumahmu, kekuatanmu tidak dapat dinaikkan ke level ini dalam beberapa hari. 2 hari yang lalu, Yu Wenfeng ini masih terlihat seperti putih kecil yang sakit. Semakin wanita tua itu memikirkannya, semakin dia tidak bisa mengetahuinya. Lupakan, biarkan Tuan Kota Dewa khawatir tentang masalah ini. Tentu saja, premisnya adalah Tuan Kota Tuan bisa menahannya. Wanita tua itu mengira dia mungkin benar-benar gila. Tidak peduli berapa banyak perubahan Yu Wenfeng ini, itu hanya akan menjadi kaisar peringkat tinggi. Lord of the City adalah kaisar dewa yang lebih rendah, bagaimana mungkin dia tidak bisa menekannya. Duan Lingtian secara alami tidak tahu pikiran wanita tua saat ini. Satu-satunya hal yang ingin dia lakukan sekarang adalah melihat Liu Wuyu, penguasa kota Wuyu, dan kemudian belajar lebih banyak tentang dunia ini dari orang lain. Dunia ini terlalu aneh, apalagi, mantan pemilik tubuhnya itu hanya tahu ujung gunung es. Levelnya terlalu rendah. Tapi, penguasa kota itu, jika dia tahu bahwa dia selalu menjadi favorit pria yang digunakan sebagai perisai, dia memiliki kekuatan yang lebih kuat daripada dia, aku tidak tahu bagaimana perasaannya.
Duan Lingtian sekarang memikirkan hal ini, dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Seekor hewan peliharaan jantan yang bisa dihancurkan hingga mati hanya dengan satu jari. Sekarang, tekan kembali. Meskipun, dalam memori hewan peliharaan jantan ini, saya tidak tahu banyak tentang kekuatan Liu Wuyu, tetapi saya juga melihat Liu Wuyu bergerak, dan karena ingatan itu, Duan Lingtian juga tahu Liu Wuyu. Seberapa kuat itu? Di antara para kaisar dewa tingkat rendah, itu cukup bagus. Namun, itu tidak buruk, itu belum mencapai titik yang terbaik di antara para kaisar dewa yang lebih rendah, dan paling-paling ia peringkat di tengah kerumunan kaisar dewa yang lebih rendah. Segera, wanita tua itu mengambil Yu Wenfeng dan keluar dari gerbang mansion bagian dalam rumah penguasa kota. Rumah bagian dalam dari rumah tuan kota adalah tempat tinggal tuan kota Liu Wuyu. Pemilik asli tubuh Duan Lingtian saat ini, Yu Wenfeng, tinggal di sudut kecil di halaman belakang istana. Tuanku tuan kota, wanita tua itu berdiri di luar gerbang dan berkata dengan hormat ke bagian dalam, kamu Wenfeng berkata dia ingin melihatmu. Dia sekarang, diduga memiliki kekuatan kaisar atas. Ketika wanita tua itu membuka mulutnya, dia mengangkat pantat lama Yu Wenfeng saat ini, dan pada saat yang sama, dia juga berusaha memberikan peringatan kepada pemilik kotanya. Tentu saja, yang dia tidak tahu adalah bahwa Yu Wenfeng saat ini bukan lagi Yu Wenfeng lama, dan sudah ditempati oleh orang lain. Yu Wenfeng saat ini adalah Duan Lingtian dari dunia luar, seorang Tianjiao dari Istana Batin Sekolah Wanfa. Kaisar atas. Di dalam Istana Batin, suara wanita dingin yang sedikit terkejut datang, dan kemudian sosok seperti angin keluar seperti Feng Shuyufeng, dan pergi keluar gerbang istana dalam sekejap mata. Bayangan indah berdiri di udara. Ini adalah wanita dengan jubah longgar, meskipun dia seorang wanita, dia berpakaian seperti pria, dia terlihat sangat cantik dan memiliki sepasang mata yang dapat memikat semua makhluk hidup. Bahkan jika itu adalah pandangan pertama, Duan Lingtian harus menghela nafas. Liu Wuyu, penguasa kota Wuyu, memang cantik, dan tidak mengherankan kalau putra raja istana akan percaya padanya. Meskipun dia bukan kecantikan yang tiada taranya, dia juga salah satu yang terbaik dalam sejuta. Tapi, pemilik asli tubuhku benar-benar sampah. Di masa lalu, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihat Liu Wuyu secara langsung, dan benar-benar menghormati Liu Wuyu sebagai dewa yang tak terkalahkan. Duan Lingtian tidak bisa membantu tetapi mendesah dalam hatinya memikirkan memori tubuh yang telah dia baca sebelumnya. Tentu saja, setelah berpikir lain, dia juga bisa mengerti Anda Wenfeng. Bagaimanapun, dia adalah orang dengan level terendah di kota Wuyu, hanya dewa kecil. Dan Liu Wuyu adalah penguasa kota dari kota Wuyu, eksistensi tertinggi di kota Wuyu. Baik, begitu Liu Wuyu keluar, dia menemukan bahwa hewan peliharaan prianya berbeda dari sebelumnya. Dia tidak berani melihat dirinya sama sekali. Tapi sekarang, dia menatap dirinya sendiri. Tentu saja, tatapan lelaki itu, tidak seperti lelaki lain, penuh dengan keinginan untuk memiliki, tetapi itu tidak membuatnya merasa jijik. Namun, meski begitu, dia tidak bisa membantu tetapi sedikit cemberut pada perubahan hewan peliharaan jantan ini. Kamu Wenfeng, apakah kamu lebih berani sekarang? Adapun klaim wanita tua itu bahwa Yu Wenfeng sekarang dicurigai memiliki kekuatan kaisar atas, dia tidak percaya sama sekali. Favorit prianya, dia tahu yang terbaik. Mundur, Duan Lingtian mengabaikan Liu Wuyu, tetapi memandang wanita tua di sebelahnya, memandangnya dengan ringan, dan berkata. Wanita tua itu mendengar suara itu dan tidak menjawab, tetapi dia masih mundur. Karena dia merasakan ancaman dari mata yang lain. Setelah wanita tua itu melangkah mundur, di luar gerbang istana batin, hanya Duan Lingtian dan Liu Wuyu yang tersisa. Liu Wuyu, Duan Lingtian memandang Liu Wuyu, dan berkata dengan nada ringan, ceritakan tentang hal-hal di luar kota Wuyu. Liu Wuyu mengerutkan kening, tidak mengerti apa yang diminta Duan Lingtian, tetapi tidak bisa tidak menjadi sangat marah pada nada favorit prianya sendiri yang arogan terhadapnya. Kamu Wenfeng, apakah kamu mencari kematian? Liu Wuyu berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak memiliki perasaan untuk hewan peliharaan jantan ini, tetapi hanya perisai. Hanya tampan, yang lain tidak penting. Namun, Fas harus memiliki kesadaran Fas. Dia Liu Wuyu tidak membiarkan Fas menjadi lancang di depannya. Sepertinya jika kamu tidak melakukannya, City Master Wuyu tidak mau bekerja sama denganku. Ketika Duan Lingtian berbicara lagi,
kekuatan ilahinya mekar, dan kekuatan ilahi dari Kaisar Ilahi Atas berkobar di mana-mana, dan aura juga menyebar ke sisi Liu Wuyu, membuat wajah Liu Wuyu sangat berubah. Kaisar Dewa Atas. Benarkah Kaisar Atas? Yu Wenfeng ini sebenarnya adalah Kaisar Atas. Menyembunyikan begitu dalam. Salah. Aku sudah memeriksa detail Yu Wenfeng. Aku memeriksanya. Tidak mungkin menyembunyikan kekuatannya. Tapi ini. Sekarang, setelah wanita tua itu, Liu Wuyu, penguasa kota-kota Wuyu, juga mulai mengacau. Siapa yang bisa memberitahunya apa yang sedang terjadi? Namun, melihat badai mengamuk di ruang Yu Wenfeng di depannya, langkah demi langkah ke arahnya, Liu Wuyu, yang merasakan tekanan tertentu, tidak memikirkannya lagi, kekuatan gaibnya meledak, dan pedang ilahi muncul pada waktu yang tepat. Tangannya, namun, bahkan jika Liu Wuyu benar-benar siap, dia bahkan tidak memesan tembakannya. Namun, dia segera menemukan bahwa serangannya, di depan serangan lawan, seperti selembar kertas, dan benar-benar tercabik-cabik dalam sekejap. Kemudian, kekuatan lawan semakin menyebar dan menekannya. Pada saat ini, kekuatan ilahi di tubuhnya benar-benar ditekan. Seorang Kaisar Dewa Atas menekan Kaisar Dewa yang lebih rendah. Jika dia tidak mengalaminya secara pribadi, dia tidak akan percaya jika dia membunuhnya. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan semacam ini, bahkan jika itu adalah Kaisar Dewa kelas menengah umum, itu mungkin tidak ada di sana. Pada saat ini, Liu Wuyu panik di dalam hatinya, tetapi di permukaan dia masih mempertahankan harga diri terakhir, menatap dingin pada Duan Lingtian, kamu bukan kamu Wenfeng. Kamu siapa? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Duan Lingtian berdiri di udara, dan kekuatan menyapu tubuhnya menekan Liu Wuyu ke tanah, kedua kakinya tenggelam ke tanah, meninggalkan bagian di atas betis sendirian. Kamu hanya harus bekerja sama dalam menjawab pertanyaanku. Wanita tua itu, jika aku membunuhnya, tidak ada aturan untuk memberi hadiah. Tapi jika kamu membunuhmu di seberang perbatasan, kamu bisa mendapatkan banyak aturan. Duan Lingtian menatap tatapan Liu Wuyu, memancarkan warna mengancam yang tebal. Tapi ekspresi Liu Wuyu berubah lagi dan lagi setelah mendengar ini. Kaisar Dewa Atas di depannya terlalu kuat, cukup kuat untuk membuatnya putus asa. Di dunia ini, kapan eksistensi yang menentang langit benar-benar muncul? Bahkan jika itu adalah arogan top di kerajaan Allah, tidak apa-apa. Mengambil napas dalam-dalam, Liu Wuyu tidak berani menganggap orang di depannya sebagai pria favoritnya. Benar-benar lelucon. Jika favorit prianya memiliki kekuatan seperti itu, dia tidak akan pernah bisa menggunakannya sebagai perisai, dan itu akan hampir sama jika dia adalah tamu kehormatan. Dengan kekuatan orang ini, berdiri di sisi mereka di kota Wuyu sama saja dengan memberi mereka bantuan besar untuk kota Wuyu. Di masa depan, mereka akan memiliki keuntungan dalam memerangi kota-kota lain. Tuanku, jika Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda ketahui, tanyakan saja. Liu Wuyu menurunkan postur tubuhnya, dan dia tidak bisa melakukannya tanpa menurunkannya. Sekarang hidupnya masih di antara pikiran orang di depannya. Baik, melihat kerja sama Liu Wuyu seperti ini, Duan Lingtian mengangguk puas, apakah ini tidak apa-apa? Katakan padaku, kamu tidak punya Yacheng, Tianling Mansion, dan bahkan beberapa kondisi di kerajaan Tuhan di atas, kamu, perlakukan saja aku sebagai orang asing. Duan Lingtian berkata dengan ringan, tapi itu jatuh ke telinga Liu Wuyu, tapi itu sama saja dengan dongeng. Tamu asing, apa itu? Meskipun dia tidak tahu apa, pengunjung eksternal, dalam populasi di depannya, Liu Wuyu mengkonfirmasi satu hal. Kamu Wenfeng, di depannya bukan lagi favorit lelaki lamanya. Dia mengubah seseorang dan dibawa pergi oleh orang lain. Terlebih lagi, orang ini mendapatkan kekuatan Kaisar Dewa tertinggi setelah mengambil alih Yu Wenfeng. Hanya beberapa hari setelah memenangkan rumah Yu Wenfeng, dia memiliki kekuatan seperti itu. Seberapa kuat dia di masa jayanya? Liu Wuyu terkejut. Dewa, atau apakah itu yang terbaik dari para dewa? Pada saat yang sama, Liu Wuyu tidak berani mengabaikan permintaan Duan Lingtian, dan memberitahu Duan Lingtian semua yang ingin dia ketahui. Pada saat ini, Duan Lingtian akhirnya belajar banyak tentang dunia ini. Ada banyak kerajaan Allah di dunia ini. Dia sekarang berada di tempat yang disebut Benua Surgawi Selatan. Di Benua Selatan, ada 9 kerajaan Allah, dan kerajaan Allah tempat kota Wuyu berada hanyalah salah satunya. Kota Wuyu berada di bawah yurisdiksi Tianling Mansion,
dan Tianling Mansion memiliki total 28 kota seperti kota Wuyu, dan penguasa setiap kota adalah Kaisar Dewa. Mereka pada dasarnya adalah Kaisar Dewa yang lebih rendah. Hanya ada beberapa Kaisar Dewa menengah. Orang-orang di dunia ini semua tahu bahwa membunuh dapat diganjar dengan aturan, konon aturan dunia mereka seperti ini. Hanya saja yang kuat membunuh yang lemah, baik tanpa hadiah atau hadiah yang sangat sedikit. Dalam hal ini, tidak ada yang kuat untuk membunuh yang lemah. Apalagi di dunia ini, banyak hal yang perlu dilakukan oleh yang lemah. Kalau tidak, ketika hanya ada sekelompok pria kuat yang tersisa di dunia ini, bagaimana membosankan. Pada saat itu, di mana saya dapat menemukan pelayan yang melayani saya? Di mana menemukan pelayan? Di mana saya dapat menemukan orang untuk melakukan semua jenis pekerjaan kasar? Keberadaan kerajaan Allah adalah untuk menjaga ketertiban di kerajaan Allah. Setiap rumah adalah unit administrasi yang ditempatkan di kerajaan Allah dan bertanggung jawab untuk mengelola kota-kota di rumah besar. Penguasa kota pada dasarnya adalah Kaisar Dewa yang lebih rendah, dan beberapa Kaisar Dewa menengah sama di setiap rumah. Palace Lord adalah semua Kaisar Dewa peringkat tinggi, dan mereka luar biasa di antara mereka. Tuhan kerajaan Allah adalah Dewa. Adapun seberapa kuat Dewa itu, Liu Wuyu tidak jelas. Di matanya, tidak peduli seberapa kuat itu adalah keberadaan yang dia pandangi dan tidak bisa dijangkau. Karena aturan dan imbalannya, selain relatif aman di kota, sangat berbahaya di alam liar, yang lemah dan yang kuat dihina untuk dibunuh, tetapi mereka bisa ditangkap dan dijual. Jika aku adalah Kaisar Dewa yang lebih rendah, membunuh Kaisar Dewa yang lebih tinggi pada dasarnya tidak akan mendapatkan hadiah. Namun, aku bisa menangkapnya, memenjarakannya, dan menjualnya kepada Kaisar Dewa atas, Kaisar Dewa tengah, atau Kaisar Dewa rendah. Kaisar, dan bahkan keberadaan yang lebih lemah, dapat diganjar dengan aturan untuk ini. Petik 2. Selama kamu membunuhnya sendiri, kamu bisa mendapatkan lebih atau kurang penghargaan dari aturan, tetapi kamu tidak memiliki banyak pembunuhan seperti biasanya. Setelah kata-kata Liu Wuyu, Duan Lingtian juga memahami situasi di dunia ini. Karena adanya kesombongan dan penghargaan, semua individu ingin membunuh mereka yang berada di ranah yang sama dengan rekan-rekan praktisi, atau membunuh mereka yang lebih tinggi dari milik mereka. Adapun aturan dan imbalannya, Duan Lingtian tidak meminta Liu Wuyu karena dia tahu. Aturan imbalan, atau persepsi hukum, atau kekuatan yang mendorong peningkatan. Kultivasi, atau setetes kekuatan supernatural yang terkuat, kekuatan supernatural. Kekuatan yang terkuat, sekali digunakan, dapat meningkatkan kekuatan sendiri dalam waktu singkat. Meskipun durasinya tidak lama, kekuatan suci tiba-tiba naik ke level, dan dalam duel yang semula seimbang, itu pasti dapat memainkan peran dalam membalikkan keadaan. Bahkan, beberapa orang yang pada awalnya sedikit lebih kuat dari Anda, setelah Anda menggunakan kekuatan yang terkuat, dapat membunuh mereka kembali. Bahkan para dewa peringkat tinggi dapat meningkatkan kekuatan ilahi mereka ke tingkat dalam waktu singkat setelah menggunakan kekuatan yang terkuat. Meskipun mereka tidak setinggi kekuatan yang terkuat, mereka tidak sebanding dengan kekuatan para dewa peringkat tinggi biasa dari ke level lain. Karena hal ini adalah yang paling hemat biaya bagi para dewa atas untuk menggunakan kekuatan yang terkuat. Tentu saja, kekuatan ilahi yang terkuat hanya dapat meningkatkan kekuatan ilahi, dan tidak dapat meningkatkan hukum dan makna, apalagi 4 cara surga dan bumi dan cara lainnya. Dunia ini benar-benar dunia yang kejam di mana yang lemah bisa memakan yang kuat. Meskipun dunia luar juga yang lemah dan yang kuat, itu jauh lebih kejam di sini. Anda bahkan tidak perlu mendapatkan kesempatan di sini. Selama Anda membunuh, Anda bisa mendapatkan hadiah. Tentu saja, Anda ingin membunuh sesama pembudidaya yang ada di dunia, atau lebih kuat dari diri Anda sendiri. Tetapi di dunia luar, bahkan jika Anda tahu bahwa seseorang memiliki kesempatan, memiliki harta, membunuhnya, dan penerimaannya terhadap cincin itu menghancurkan dirinya sendiri, Anda tidak bisa mendapatkan apapun. Adapun imbalan aturan, maaf, itu tidak ada. Imbalan aturan, probabilitas tinggi, itu harusnya mirip dengan ganjaran surgawi di reruntuhan yang terkuat di istana batin yang aku masukkan sebelumnya. Duan Lingtian diam-diam berkata, "Tuanku, apakah Anda memiliki hal lain untuk ditanyakan?" Liu Wuyu menatap Duan Lingtian dengan ekspresi ketakutan, dan pada saat yang sama, matanya penuh dengan warna-warna yang rumit. Orang di depannya di masa lalu bahkan tidak berani melihatnya langsung.
Sekarang, giliran dia yang tidak berani saling memandang. Ini benar-benar Feng Shui berbalik. Di kerajaan Dewa Selatanmu, apakah ada banyak tempat di mana harta dunia rahasia muncul? Duan Lingtian bertanya lagi. Liu Wuyu menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata, ini tidak begitu jelas. Hal semacam ini, secara pribadi ditemui, pada dasarnya didasarkan pada miliknya sendiri. Ketika satu pihak memperolehnya, itu pasti tidak akan diungkapkan. Tapi, harta rahasia ini, menurut desas-desus, bahkan para dewa paling kuat di kerajaan Tuhan tidak bisa bertahan. Sepertinya mereka secara alami dibesarkan. Duan Lingtian terdiam ketika dia mendengar kata-kata Liu Wuyu. Masih diangkat secara alami. Apakah semuanya begitu naif? Tentu saja, Duan Lingtian juga tahu bahwa orang-orang ini, dengan probabilitas tinggi, tidak mengetahui keberadaan Seon, dan mustahil mengetahui bahwa segala sesuatu di sini, termasuk mereka, hanyalah ilusi yang diciptakan oleh Seon. Dalam lingkungan nyata seperti itu, orang-orang di dalamnya semua memiliki kebijaksanaan sendiri. Apakah metode orang terkuat begitu kuat? Tidak heran kalau saudara senior 3 mengatakan bahwa bahkan jika para dewa tertinggi mendapatkan lebih banyak kekuatan dari yang terkuat, setelah mendesak mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka, tidak peduli seberapa lemah yang terkuat, mereka dapat menghancurkan mereka sampai mati dengan satu jari. Yang terkuat, telah sepenuhnya keluar dari kategori Tuhan. Duan Lingtian diam-diam berkata. Untuk mengkonfirmasi, Duan Lingtian bertanya lagi, lalu, apakah Anda tahu yang terkuat? Yang terkuat, Liu Wuyu menggelengkan kepalanya, apa itu? Belum pernah dengar, di atas para dewa, dunia apa itu, kau tahu? Duan Lingtian bertanya lagi, di atas para dewa. Ketika Liu Wuyu mendengar kata-kata itu, dia terkejut sejenak, dan kemudian berkata dengan mata berapi-api, legenda, di atas para dewa, adalah dewa pencipta. Dan harta dari dunia rahasia yang secara alami dibangkitkan ditinggikan oleh dewa penciptaan. Dewa penciptaan adalah eksistensi tertinggi dunia kita. Dia belum tentu hidup, mungkin hanya aturan dan hukum dunia kita. Hadiah aturan juga diberikan oleh dewa penciptaan. Yang lain aku tidak tahu. Tapi aku percaya legenda ini. Setelah mendengarkan kata-kata Liu Wuyu, Duan Lingtian merasa terdiam untuk sementara waktu. Baik, kamu menakjubkan. Tebak, Anda bisa menebak 9 dari 10. Suka, hampir. Dunia ini memang diciptakan oleh Seon, tetapi itu bukan Seon. Adapun aturan dan imbalan di dalamnya, mereka memang ditinggalkan oleh yang terkuat, dan hal yang sama berlaku untuk harta karun di dalam. Yang terkuat, dewa penciptaan, itu hanya nama lain. Tentu saja, mendengarkan apa yang dikatakan Liu Wuyu, orang-orang di dunia ini tidak yakin apakah dewa ciptaan benar-benar ada. Semuanya hanya legenda, dan tidak ada yang pernah mendengar bahwa ada orang yang melihat dewa penciptaan. Poin ini berbeda dengan dunia luar. Dunia luar tahu dan menegaskan bahwa Seon ada. Dia mengetahui berita yang ingin dia ketahui dari Liu Wuyu, dan Duan Lingtian tidak berencana untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Meskipun dia memiliki keinginan untuk membunuh Liu Wuyu, dia akan mendapatkan hadiah dari peraturan dan melihat apakah imbalannya sama seperti sebelumnya. Imbalan di reruntuhan yang terkuat di istana dalam satu baris pada dasarnya sama. Namun, pada akhirnya dia menahannya. Lagi pula, dia juga bekerja sama, dan itu tidak baik untuk memulai dengan dia lagi. Orang-orang di dunia ini dibuat oleh yang terkuat. Bahkan jika tidak ada keluhan, Duan Lingtian tidak memiliki tekanan pada mereka, dan tidak ada masalah moral. Tuan Kota Wuyu, pergi. Duan Lingtian mengangguk pada Liu Wuyu, dan kemudian dia berteleportasi dan menghilang di depan Liu Wuyu. Dari awal hingga akhir, dia menganggap formasi di rumah penguasa kota sebagai bukan apa-apa. Bahkan, di rumah penguasa kota, ada formasi yang diatur oleh Istana Roh pada hari itu, tidak ada tekanan untuk menjebak Kaisar Dewa yang lebih rendah, ia bahkan dapat membuat Kaisar Dewa Tengah tidak begitu mudah ketika diaktifkan, pergi. Bahkan jika itu tidak diaktifkan atau ditutup, Kaisar Dewa berikutnya akan mengalami kesulitan untuk keluar. Tapi Duan Lingtian benar-benar mengabaikan formasi di City Lord's Mansion. Kekuatan sejatinya, bisakah itu dibandingkan dengan Kaisar Dewa Median? Sekarang, hanya ada kemungkinan ini. Hati Liu Wuyu berfluktuasi, dan wajahnya yang cantik berubah warna secara instan. Pada saat yang sama, dia diam-diam bersukacita. Untungnya, dia bekerja sama satu sama lain dari awal hingga akhir. Jika tidak, jika pihak lain tidak setuju, dia akan pergi.
Tamu dari luar, aku tidak mengerti situasi kerajaan Tuhan. Mungkinkah kita berasal dari bagian selatan benua? Menurut legenda, dunia ini bukan hanya benua bagian selatan benua. Duan Lingtian tidak tahu apa yang dipikirkan Liu Wuyu di belakang, tapi dia tidak peduli. Bahkan jika identitasnya terungkap, dia tidak memiliki tekanan. Di dunia ini, pesaing terbesarnya bukanlah orang-orang di dunia ini, tetapi arogan dari berbagai kekuatan yang datang dari dunia luar seperti dia. Di dunia ini, bahkan jika ada tempat kesempatan, itu terbatas. Siapapun yang beruntung dan yang kuat adalah orang yang memiliki. Dan sekali tempat kesempatan direbut, itu juga berarti satu kesempatan kurang untuk mendapatkan kesempatan. Tidak, ya Cheng. Duan Lingtian berteleportasi keluar kota secara langsung, dan setelah meninggalkan kota, dia melihat kembali ke kota Wuyu. Kota ini tidak besar atau kecil, dan yang terkuat adalah Kaisar Dewa yang lebih rendah. Tempat semacam ini tidak ada artinya untuk tinggal. Aku keluar kota sekarang, akankah aku menjadi sasaran? Namun, kultivasi saya berada di ranah Kaisar Dewa atas. Orang-orang biasa, bahkan jika mereka melihat saya takut mereka tidak akan menatap saya, atau bahkan mengambil tindakan terhadap saya. Menurut kata-kata dari kota Wuyu, Tuan Liu Wuyu, di sekitar kota Wuyu, ada beberapa kaisar dewa rendahan yang mencegat dan membunuh orang-orang yang lewat lebih, itu adalah kaisar dewa. Namun, tidak ada banyak kaisar dewa tinggi. Bagaimanapun, orang-orang di daerah ini tidak kuat dalam budidaya, yang terkuat adalah Liu Wuyu, penguasa kota Wuyu. Tidak ada orang kuat di sini, hanya yang lemah, dan mereka yang lebih kuat dari mereka, tidak ada gunanya membunuh mereka. Bahkan Kaisar Dewa Atas dan bahkan Kaisar Dewa Rendah yang tinggal di daerah ini, alasan mengapa mereka tinggal di sini lebih untuk mencegat orang-orang yang lewat, menangkap mereka hidup-hidup, dan kemudian menjualnya untuk mendapatkan uang dengan imbalan kristal dewa. Duan Lingtian belajar dari Liu Wuyu bahwa mata uang perdagangan dunia juga merupakan kristal dewa, dan budidaya juga menggunakan kristal dewa, tetapi efek menggunakan kristal dewa jauh lebih tidak memuaskan daripada aturan. Namun, meski begitu, Senjing masih menjadi mata uang transaksi utama. Lagi pula, tidak semua orang yang memiliki kemampuan dan kondisi untuk membunuh rekan-rekan praktisi di dunia, bahkan orang yang lebih kuat, dan lebih banyak orang di bagian bawah, semua berkultivasi dengan kristal dewa. Duan Lingtian berjalan sepanjang jalan, tempat target adalah lokasi istana Lingfu hari itu. Tianling Mansion juga berada di kerajaan Allah di mana dia sekarang, unit administrasi di atas kota Wuyu, penguasa istana Tianling Mansion, bahkan adalah kaisar dewa tertinggi. Ada beberapa orang, namun, setelah mengetahui bahwa aku adalah kaisar atas, mereka semua tersentak. Meninggalkan kota Wuyu dan menuju ke kota Tianling Mansion, Duan Lingtian menemukan bahwa banyak orang mengawasinya di masa lalu, tetapi ia dengan cepat mundur. Sampai sore berikutnya, dalam perjalanan Duan Lingtian berjalan, sesosok muncul seperti hantu, seolah-olah itu muncul dari udara tipis. Bahkan, itu memang muncul dari udara tipis. Teleport, lawannya, bahkan jika dia tidak pandai dalam hukum ruang, dia adalah orang yang memahami hukum ruang hingga tingkat tertentu, jika tidak maka tidak mungkin menggunakan teleport. Kaisar atas, pengunjung itu adalah seorang lelaki tua berjubah abu-abu, dengan wajah kurus dan mata listrik. Jujur, saya akan menangkapnya, kalau tidak, Anda mungkin harus menderita dari daging dan darah. Mendengar kata-kata orang tua itu, Duan Lingtian terkejut sejenak, dan kemudian tersenyum, kamu tampaknya adalah kaisar atas, kan? Apakah kamu begitu yakin akan membawaku? Apakah kamu pikir ini aku sendiri? Pria tua itu mencibir, dan hampir pada saat ketika suara lelaki tua itu jatuh, dua suara desing angin kencang sudah tiba di telinga Duan Lingtian tepat waktu. Detik berikutnya, seorang pria parubaya, dan seorang pria tua lainnya, satu datang seperti api, sementara yang lain datang dari angin, tentu saja satu baik dalam aturan api dan yang lain baik dalam aturan angin. Mereka bertiga membentuk-bentuk segitiga dalam sekejap, mengelilingi Duan Lingtian di tengah. Pada mereka bertiga, kekuatan ilahi berkecamuk, hukum ruang terungkap, dan basis kultivasi jelas-jelas. Mereka semua adalah kaisar atas. Tiga kaisar atas mengelilingi Duan Lingtian, berniat untuk menangkapnya hidup-hidup. Hanya 3 orang. Duan Lingtian melirik ringan pada mereka bertiga, diikuti dengan menggoda di sudut mulutnya, apakah ada orang lain? Jika ada, panggil aku bersama. Dengan 3 orang,
Aku khawatir itu tidak cukup. Duan Lingtian mengatakannya dengan tenang, tetapi sebenarnya, ini adalah pikiran batinnya, dia tidak bisa menunggu 3 orang di depannya memanggil beberapa kaisar berpangkat tinggi lagi. Dengan begitu, aturan hadiah seharusnya lebih, kan? Tertawa, satu-satunya setengah baya di antara ketiganya mencibir, "Nak, kami telah menangkap dan membunuh beberapa kaisar tingkat tinggi selama bertahun-tahun, dan banyak dari mereka yang sedikit pintar, yang seperti Anda. Mereka, pada akhirnya hanya ada 2 ujung, mati, atau ditangkap dan dijual oleh kita. Jadi, tipuan kecilmu tidak berguna dengan kami." Berbicara tentang nanti, cemoohan di wajah setengah baya bahkan lebih buruk. Pada saat ini, 2 orang tua lainnya menatap Duan Lingtian dengan sedikit lebih mengejek. "Jangan bicara omong kosong dengannya, langsung tangkap dia. Jika dia mencari kematian, suruh dia ke jalan." Pria tua dari belakang berkata dengan acuh tak acuh. Dan hampir pada saat suaranya jatuh, dia berangkat untuk membunuh Duan Lingtian. Seorang lelaki tua lain, juga lelaki parubaya, juga menembak pada saat yang bersamaan. Begitu mereka bertiga mengambil tindakan, mereka hampir tidak memiliki reservasi, dan bahkan artefak kelas atas mereka semua terungkap. 3 serangan warna berbeda menyapu langit, meliputi siang Duan Lingtian. Dan ketika mendekati Duan Lingtian, melihat bahwa Duan Lingtian hanya kuasa ilahi yang ditangguhkan di permukaan tubuh, tidak ada tanda-tanda mengambil tindakan, karena takut bahwa mereka yang membunuh Duan Lingtian seperti ini, mereka memulihkan sebagian besar kekuatan mereka pada waktunya. Ledakan, gemuruh, titik-titik. 3 serangan jatuh pada tubuh Duan Lingtian, menyebabkan ruang bergetar, dan 3 orang yang meluncurkan ofensif sedikit mengernyit saat ini. Tidak akan mati. Namun, ketika serangan mereka menghilang, wajah mereka berubah lagi. Pemuda berpakaian ungu di depannya tidak terluka. Serangan mereka bertiga bahkan tidak menyakitinya. Panggilan, pada saat ketika kulit ketiganya berubah secara drastis, di mata mereka, tubuh Duan Lingtian secara bertahap memudar. Tidak baik, kulit ketiganya berubah sangat. Detik berikutnya, di antara ketiganya, Duan Lingtian muncul di belakang pria tua yang telah berteleportasi untuk muncul sebelumnya, dan kemudian dia tidak melihatnya menggunakan artefak, dan menjatuhkan telapak tangannya. Ledakan. Sebuah telapak tangan yang kelihatannya meremehkan, dengan kekuatan gaib yang tergabung dalam makna mendalam hukum ruang, cara kontrol muncul, tidak ada alat ajaib, dan lelaki tua itu terbanting dengan telapak tangan. Itu benar-benar meledak. Itu meledak menjadi kabut berdarah, hanya menyisakan artefak dan cincin itu. Bukankah itu mengalahkan diri sendiri dan mengambil sila? Pada saat yang sama ketika Duan Lingtian terkejut pada titik ini, 2 lainnya akhirnya kembali sadar, dan pada saat wajah mereka berubah secara drastis, mereka melarikan diri ke 2 arah. Melarikan diri. Saat ini, mereka hanya memiliki ide ini. Pada saat yang sama, ada juga penyesalan di hati mereka. Mengapa mereka harus bersalah pada pemuda berpakaian ungu ini? Bukankah ini mengalahkan diri sendiri? Tentu saja, mereka juga tahu bahwa alasan mereka berpikir tentang pemuda berpakaian ungu itu sepenuhnya karena pihak lain hanya memiliki 1 orang, dan mereka memiliki 3. Dalam pandangan mereka, 3 kaisar dewa tingkat atas, apakah mereka ingin menangkap atau membunuh kaisar dewa tingkat tinggi, tidaklah sulit. Namun, yang tidak mereka duga adalah mereka menendang lempeng besi. Seorang kaisar peringkat tinggi yang tidak menggunakan alat ajaib dan jauh lebih unggul dari kekuatan penuh mereka. Keberadaan seperti ini, apalagi mereka bertiga, bahkan jika beberapa orang lagi dengan kekuatan yang sama ketika mereka bergandengan tangan, aku takut kalau pihak lain tidak akan cukup untuk membunuh. Kekuatannya tidak lebih lemah dari kaisar dewa yang lebih rendah. Mereka berdua melarikan diri dengan panik, dan pada saat yang sama semua jenis pikiran yang membuat mereka ngeri muncul di benak mereka, tanpa menggunakan alat ilahi, kekuatannya mungkin sebanding dengan kaisar dewa yang lebih rendah menggunakan alat ilahi. Kaisar tingkat tinggi semacam ini, melihat ke istana Tianling, aku khawatir tidak ada hal seperti itu. Bagaimana bisa muncul di tempat yang begitu kecil? Siapa yang bisa memberitahuku apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin seorang kaisar dewa peringkat tinggi yang basis budidayanya belum sepenuhnya terkonsolidasi, dapat memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Terlalu lambat. Detik berikutnya, sama seperti mereka berdua berpikir bahwa mereka telah melarikan diri dari kelahiran, suara acuh tak acuh datang dari telinga mereka, dengan sedikit pelecehan. Kemudian, mereka menemukan bahwa pemuda berpakaian ungu sedang mengejar ketinggalan,
dan ada hubungan yang mulus antara kedua teleport. Teleportasi kedua. Kali ini, mereka benar-benar putus asa. Setelah teleportasi kedua, melihat wilayah kerajaan Tuhan, aku belum pernah mendengar tentang Kaisar Dewa Tengah yang menguasainya, kan? Apalagi Kaisar Dewa berikutnya. Kaisar Tuhan atas ini, yang basis budidayanya belum sepenuhnya terkonsolidasi, telah benar-benar menguasai hukum tata ruang dan metode yang hanya dimiliki Kaisar Dewa atas dalam kerajaan Tuhan. Selain itu, Kaisar Dewa berpangkat tinggi itu masih menjadi pemimpin kerajaan mereka. Ledakan, ledakan, dua telapak tangan jatuh lagi, Dewa Duan Lingtian, dan hukum ruang klon, menyusul keduanya pada saat yang sama, membunuh mereka pada waktu yang hampir bersamaan. Setelah membunuh keduanya, Duan Lingtian juga mendapatkan senjata ilahi dan naji mereka. 3 artefak kelas atas tersedia. Ada 3 cincin lagi. Namun, Duan Lingtian saat ini tidak terburu-buru untuk melihat penerimaan mereka, tetapi bermandikan cahaya yang jatuh dari langit dan 2 sinar cahaya. Adapun orang yang terbunuh di depan, hadiah aturan jatuh dari langit ke Duan Lingtian sementara Duan Lingtian mengejar dan membunuh keduanya di belakang. Tepatnya, itu diberikan kepada Dewa Duan Lingtian. Imbalan dari aturan itu seperti bisa membedakan klon Duan Lingtian sendiri. 3 aturan hadiah, hanya kecepatan pencernaan, aku khawatir itu akan membutuhkan waktu lama untuk sepenuhnya mencernanya. Duan Lingtian melihat ke dalam tubuhnya, dan ketika dia menyadari situasinya, dia diam-diam berkata. Namun, itu tidak mempengaruhi perjalananku. Duan Lingtian melanjutkan perjalanannya, dan dalam proses ini, seiring berjalannya waktu, warna mengejutkan di wajahnya telah menjadi semakin dan semakin intens. Pemahaman saya tentang hukum ruang, tampaknya ada banyak pemikiran, merasa bahwa pencapaian hukum ruang telah meningkat. Petik 2. Bukan itu intinya. Intinya adalah, basis budidaya Kaisar Dewa atasku telah dikonsolidasikan dengan kecepatan yang begitu cepat. Terus seperti ini, aturan dan hadiah yang diberikan kepadaku oleh 3 Kaisar Dewa atas, dan konsolidasi basis budidaya Kaisar Dewa atasku, aku khawatir mereka bisa melebihi upaya sebelumnya. Setelah setengah hari, Duan Lingtian sepenuhnya mencerna 3 aturan hadiah kali ini, dan basis kultivasi selanjutnya dikonsolidasikan, dan makna yang mendalam dari hukum antariksa juga meningkat banyak. Tidak hanya hukum ruang, tetapi hukum lain juga memiliki perbaikan yang sesuai. Tampaknya beberapa seon yang tinggal di sini tidak pandai dalam hukum yang sama. Namun, dapat dipastikan bahwa setidaknya 1 seon pandai dalam hukum ruang angkasa. Kalau tidak, dalam hal hukum ruang, itu tidak akan memberiku banyak manfaat. Sedangkan untuk basis kultivasi, harus ada orang kuat yang memiliki sarana untuk meningkatkanku. Namun, peningkatan semacam ini juga memiliki kekurangan, yaitu, konsolidasi basis budidaya, ada perasaan goyah, kamu harus tenang dan mencernanya sebentar. Namun, ini masalah kecil. Memikirkan hal ini, Duan Lingtian mengeluarkan pil dewa dari Najie dan melemparkannya ke mulutnya. Detik berikutnya, proses konsolidasi basis budidaya awalnya goyah, langsung tenang. Bukan lelucon untuk berspesialisasi dalam pil dewa tingkat Kaisar Pamungkas yang berspesialisasi dalam basis budidaya dan mengkonsolidasikan tindak lanjut. Jika Kaisar Dewa atas dapat memberi saya hadiah seperti itu, bunuh selusin atau 20 Kaisar Dewa atas, dan basis budidaya Kaisar Dewa atas saya dapat sepenuhnya dikonsolidasikan. Dengan pemikiran ini, mata Duan Lingtian menjadi cerah. 3 Kaisar peringkat tinggi memberi Duan Lingtian 3 hadiah aturan. Duan Lingtian, yang telah merasakan manisnya, tiba-tiba mendapat ide gila setelah bergegas sebentar, jika mereka tidak datang kepadaku, bisakah aku mengambil inisiatif untuk menemukan pintu? Sekarang, di sepanjang jalan, ada banyak orang yang menyelidiki saya. Orang-orang ini, meskipun basis kultivasi mereka rendah, dan tidak ada aturan untuk menghargai mereka karena membunuh, tetapi di belakang mereka, mungkin tidak ada keberadaan di atas Kaisar atas. Orang-orang ini, menyelidiki orang lain di alam liar, memiliki niat jahat terbunuh, dan tidak ada beban psikologis. Lagi pula, semua yang ada di sini dibuat oleh yang terkuat, secara moral, tidak perlu ada tekanan. Memikirkan hal ini, pikir Duan Lingtian, lalu teleportasi, lalu menghilang di tempatnya. Pada saat ini, saya sedang menyelidiki Duan Lingtian jauh, setelah menemukan bahwa Duan Lingtian adalah seorang kaisar atas, ia tidak terus mengeksplorasi Duan Lingtian. Dia bahkan menghindari Kaisar Duan Lingtian yang lebih rendah,
dan tiba-tiba menemukan bahwa sosok ungu menghilang dari matanya. Naik, ketika dia sadar kembali tanpa sadar, dia menemukan ada orang tambahan di depannya. Bukankah itu pemuda berpakaian ungu yang dia tatap dan selidiki sebelumnya? Hah, tiba-tiba, ekspresi Kaisar Dewa yang lebih rendah berubah sepenuhnya. Kaisar Dewa yang lebih rendah ini adalah seorang pria parubaya, tetapi dari permukaan, para tetua Duan Lingtian sudah cukup. Namun, ketika ia melihat Duan Lingtian pada saat ini, wajahnya penuh panik dan panik. Besar, Tuan, aku hanya Kaisar Dewa rendahan. Kau tidak punya aturan untuk menghadiahiku karena membunuhku. Tidak ada gunanya bagimu. Wajahnya berubah, karena di alam liar ini, ada beberapa pria kuat yang membunuh mereka, dan pihak lain tidak menghargai aturan, hanya untuk menghilangkan bahaya. Di mata pihak lain, mereka membahayakan. Tentu saja, orang seperti ini jarang ditemui, karena tidak semua orang begitu malas, yang kuat memiliki hal-hal yang harus mereka lakukan, bahkan jika mereka diselidiki, selama mereka tidak mengambil tindakan lebih lanjut, mereka umumnya tidak akan terlalu ceroboh. Tidak ada gunanya membunuhmu. Duan Lingtian memandang pria parubaya di depannya dengan ejekan, dan tersenyum acuh tak acuh, namun, setelah Anda menangkap Anda masih bisa menjual harga yang bagus. Mendengar ini di usia setengah baya, wajahnya berubah lagi. Hal terakhir yang ingin mereka temui dalam bisnis ini adalah orang-orang seperti ini dari masa lalu. Kuat dan membosankan, dewasa, pria parubaya itu ingin menangis sekarang, aku hanya Kaisar Dewa yang lebih rendah. Bahkan jika kau menangkapku dan menjualnya, kau tidak akan mendapatkan banyak kristal dewa. Kristal dewa kecil itu seperti setetes dalam ember untuk Kaisar Dewa tinggi sepertimu, tidak layak disebut. Petik 2. Duan Lingtian mengangguk, masuk akal. Mendengar ini, pria parubaya itu menghela nafas tanpa sadar. Namun, kalimat Duan Lingtian berikutnya mengubah ekspresinya lagi. Tapi, betapapun kecilnya nyamuk, itu daging, bukan. Begitu Duan Lingtian mengatakan ini, pria parubaya itu tidak beruntung di dalam hatinya. Kekuatan ilahi yang sudah siap untuk pergi tiba-tiba meledak, dan nyala api panas menyala pada seluruh orang. Detik berikutnya, setengah baya berubah menjadi bola api dan melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, begitu dia pergi, dia menabrak sisi kekosongan dan membuat suara keras. Segera setelah itu, menjulang riak spasial, bergolak di kehampaan, berpusat pada usia pertengahan, membentuk kandang ruang dan penjara ruang. Pria parubaya itu menunjukkan keputusasaan, mengeluarkan artefak dari cincin, dan meluncurkan pukulan terkuat. Ledakan. Namun, bahkan jika pukulan terkuat setengah baya jatuh ke kandang, kandang itu tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Sekuat dulu, hanya setengah baya di kandang yang tersisa, dan wajahnya menjadi semakin sulit untuk dilihat. Pada akhirnya, warnanya bahkan lebih abu-abu. Ini sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Pada saat ini, selain putus asa, hati setengah baya adalah penyesalan bahwa dia bergegas untuk berpatroli di daerah ini hari ini. Kalau tidak, dia tidak akan hanya bertemu dengan pria kuat ini. Anda tahu, dia awalnya tidak bertugas hari ini. Itu karena dia ingin berlatih selama beberapa waktu, jadi dia berdiskusi dengan orang-orang di timnya untuk mengubah waktu tugasnya. Ingin hidup, dan ketika pria parubaya itu berpikir mati-matian bahwa dia tidak memiliki cara hidup, sebuah suara masuk ke telinganya, menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Tuanku, aku ingin hidup, aku ingin hidup. Setengah baya mengangkat kepalanya dan menatap Duan Lingtian, matanya penuh keinginan untuk bertahan hidup. Dia ingin bertahan hidup. Kali ini, jika dia selamat, dia pasti akan mundur dari bisnis ini. Terlalu berbahaya, meskipun terkadang keberuntungan bisa mendapatkan banyak hadiah, tetapi nasib buruk akan menyebabkan kematian dan kematian seperti hari ini. Hidup sepenuhnya ada di tangan pihak lain. Jika kamu bisa selamat dari malapetaka ini, kamu harus berlatih dengan jujur dan pada tugasmu di masa depan. Setengah baya secara diam-diam. Di belakangmu, apakah ada Kaisar Dewa tertinggi dan Kaisar Dewa? Duan Lingtian menatap setengah baya, dan berkata dengan acuh tak acuh, berpikirlah dengan jelas sebelum menjawab. Aku hanya memberi kamu satu kesempatan. Mendengar ini, setengah baya terkejut sejenak, dan kemudian tersenyum pahit. Tuanku, tim di belakangku, yang terkuat adalah dua kaisar menengah, sisanya adalah kaisar bawah seperti aku. Baik, Duan Lingtian mengangguk, dalam hal ini, Anda tidak memiliki nilai guna. Awalnya,
Aku masih berpikir bahwa jika kamu dapat memiliki petunjuk kepada Kaisar Dewa Atas atau Kaisar Dewa, selama kamu membawa aku untuk menemukannya, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Saat suara itu jatuh, Duan Lingtian perlahan mengangkat tangannya. Niat membunuh juga menyebar dalam sekejap, menyebabkan kulit setengah baya berubah secara drastis, dan kemudian, dengan tergesa-gesa berteriak, "Tuanku, tim kami tidak ada di atas Kaisar Atas, tapi aku tahu ada beberapa tim lain, mereka memiliki Kaisar Dewa tertinggi." Petik 2. Kaisar Dewa tertinggi dari tim-tim itu memiliki total 12 orang. Tuanku, aku bisa membawamu untuk menemukan mereka. Sungguh, aku bisa membawamu untuk menemukan mereka. Pada saat ini, orang setengah baya itu benar-benar ketakutan, karena takut bahwa pihak lain akan langsung melenyapkan dirinya ketika dia melihat bahwa dia tidak memiliki nilai guna. Sekarang, dia juga samar-samar menyadari apa yang ingin dilakukan orang di depannya. Lawan harus menjadi pemburu. Orang-orang ini membunuh atau menangkap orang di alam liar, menyebut diri mereka pemburu, tetapi selama mereka yakin akan mangsa mereka, mereka hampir tidak dapat melarikan diri. Dan ada orang lain yang secara khusus menargetkan mereka sebagai pemburu, dan beberapa bahkan ingin turun ke bawah, menggali tim pemburu mereka dan menghancurkan mereka satu persatu. Menurutnya, Kaisar Atas yang mengenakan jas ungu harus menjadi tim anti pemburu. Alasan mengapa dia bertanya pada dirinya sendiri tentang informasi tentang Kaisar Dewa Atas dan bahwa harus orang-orang yang ingin membawa timnya dan melakukan suara besar. Ya, kamu sangat cerdas. Duan Lingtian mengangguk puas, adapun kebocoran pihak lain sebelumnya, dia tidak khawatir sama sekali. Karena, di tempat persidangan para dewa yang ditinggalkan oleh yang terkuat, tidak ada interogasi yang diizinkan, tidak peduli apakah itu interogasi biasa atau melalui Soul Orb. Ini juga untuk mencegah mereka, Tianjiao yang datang untuk diadili, dari berpegangan segera setelah mereka masuk. Dengan begitu, itu tidak adil bagi beberapa orang yang tidak memiliki teman. Dalam keadaan seperti itu, orang-orang di negeri pencobaan Allah ini secara alami tidak memiliki cara untuk berkomunikasi. Bahkan transmisi suara jarak pendek akan meninggalkan beberapa jejak. Tentu saja, isi transmisi suara sulit untuk didengar kecuali jika melintasi suatu keadaan yang besar. Sebagai contoh, Duan Lingtian sekarang menjadi kaisar berpangkat tinggi, di tempat uji coba para dewa ini, jika Anda ingin mendengar transmisi suara yang ia bicarakan kepada orang-orang, Anda harus memiliki basis kultivasi di atas kaisar berpangkat tinggi. Kemampuan ini tergantung pada kekuatan jiwa. Memimpin. Duan Lingtian berkata dengan enteng, "Kamu mengambil alih dan membunuh seorang kaisar berpangkat tinggi, dan aku tidak akan membunuhmu lagi. Membunuh dua kaisar tingkat tinggi, aku bisa membalasmu dengan seorang kaisar peringkat menengah. Bunuh 3 kaisar peringkat tinggi, aku menghadiahimu 2 kaisar peringkat menengah, dan seterusnya. Jika kamu bisa membunuh kaisar rendahan, aku akan menghadiahimu 10 kaisar menengah." Begitu Duan Lingtian berbicara, setengah baya masih tidak berpikir ada apa-apa, tetapi ketika setengah jalan, matanya bersinar lagi. Apakah ada hal yang baik, asli atau palsu? Dia secara alami mengerti arti kata-kata Duan Lingtian. Mengirimnya Kaisar Dewa Tengah berarti Kaisar Dewa Tengah terluka parah dan membiarkannya untuk dibunuh. Saat itu, ia akan diganjar dengan aturan tertentu. Anda tahu, bahkan jika itu normal, tim kecil mereka membunuh Kaisar Dewa Tengah, itu bukan untuknya. Dia hanya bisa ditugaskan ke kaisar berikutnya. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang kaisar yang lebih rendah. Seolah merasakan pandangan skeptis setengah baya, Duan Lingtian berkata dengan ringan, "Jika Anda meragukan apa yang saya katakan, bahwa saya untuk 1 atau 2 suara, bukankah itu baik-baik saja? Yang terbaik adalah membunuh 2 kaisar peringkat tinggi sekaligus. Setelah membunuh mereka, aku akan mengirimmu seorang kaisar peringkat menengah secara langsung." Duan Lingtian berbicara dengan meremehkan, tetapi dia mendengar antusiasme setengah baya. "Tuanku, aku tahu salah satu dari 2 tim Kaisar Atas. Aku akan membawamu ke sana." Setengah baya juga menantikannya sekarang, karena dia melihat ekspresi orang lain dan terlihat, itu sepertinya bukan lelucon. Apalagi dengan kekuatan lawan, sepertinya tidak perlu bercanda dengannya, kan? "Tuanku, namaku adalah Du Huan." Dalam perjalanan, rasa takut di jantung setengah baya berangsur-angsur hilang, dan segera dia memiliki keberanian untuk berbicara dengan Duan Lingtian. "Tuanku, tim pemburu aku akan membawamu ke berikutnya. Selain 2 kaisar atas, ada juga 1 kaisar Tuhan Tengah."
Kaisar Tuhan Tengah juga orang ketiga dalam tim ini, dan dia biasanya bertanggung jawab untuk menegosiasikan kerja sama dengan tim pemburu lainnya. Petik 2. Berbicara tentang ini, setengah baya berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Dia, mungkin tahu lokasi beberapa tim dengan Kaisar Dewa yang lebih rendah. Ketika Du Huan mengucapkan kata-kata sebelumnya, Duan Lingtian tidak menanggapi. Tetapi ketika Du Huan selesai berbicara, matanya tiba-tiba bersinar. Kaisar Dewa berikutnya, tidak buruk. Mengambil napas dalam-dalam, Duan Lingtian melirik Du Huan dengan kepuasan dan mengagumi. Kamu baik-baik saja. Selanjutnya, kamu ikuti aku. Jika kamu bisa membunuh kaisar yang lebih rendah, aku akan memberimu kaisar yang lebih tinggi.